Halo guys, bersama lagi di channel saya Tama Official. Kali ini saya akan menceritakan seluruh alur cerita dari film yang berjudul Mesia yang telah rilis pada tahun 2020. Film ini sangat ditunggu-tunggu di tahun kemarin karena sempat bikin heboh dunia maya. Dalam trailer film ini menampilkan seorang pria yang mana pria itu menunjukkan sebuah mukjizat dan memiliki pengikut hampir penduduk seluruh dunia. Oke, siapakah pria ini sebenarnya? Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Kita langsung saja ke ceritanya guys. Berlokasi di Suriah, awal film dibuka dengan ibu bersama anaknya. Saat itu, Jibril bertanya kepada ibunya soal Tuhan. Jika Tuhan ada, mengapa Tuhan tidak membantu rakyat yang disiksa dan dibunuh? Pada saat itu, lalu ibunya menjawab bahwa semua itu adalah takdir dan semua itu juga sudah direncanakan oleh Allah. Saat Jibril beranjak dewasa, ia mendapati ibunya yang telah tewas tertembak. Pada saat itu, hatinya sangat hancur dan mulai ragu dengan agamanya sendiri, yaitu agama Islam. Kemudian Jibril keluar dari tanah bangunan. Ia melihat semua penduduk dijaga ketat oleh para tentara Israel. Saat itu para penduduk Suriah sedang memberontak karena akses jalan mereka sudah diblokade oleh tentara Israel selama 80 hari. Saat itu juga Jibril bertemu temannya yaitu Samel. Di sana mereka sedang berjalan-jalan. Tak sengaja mereka melihat pria misterius yang sedang berkhotbah di atas bangunan. Pria itu mengatakan bahwa dia adalah utusan Allah. Pria itu juga bertakwa soal agama Islam. Namun para penduduk merasa bahwa dia salah mengutip kitab. Dan kemudian penduduk mengamuknya. Pria itu mengatakan bahwa ia ingin menyelamatkan para penduduk yang sedang sengsara. Di saat bersamaan, tiba-tiba muncul badai pasir raksasa dari barat. Penduduk pun mulai berlindung. Tetapi saat itu para penduduk heran karena pria itu tetap saja melanjutkan ceramahnya. Padahal badai itu sangat dahsyat. Sampai-sampai menyapu bersih tentara Israel di perbatasan. Di sisi lain, seorang mata-mata luar negeri dari CIA Amerika bernama Jayle melihat sebuah berita, yang mana berita itu menampilkan seorang pria yang sedang memimpin orang-orang Suriah menuju perbatasan Israel. Karena keterkaitan Israel dengan Amerika, Jibril tidak tinggal diam. Jibril khawatir jika pria itu malah menuntun penduduk Suriah untuk berperang. Hampir seluruh rakyat Suriah mengikuti pria itu dan memanggilnya sebagai Al-Masih. Di sana juga ada Jibril dan Samar yang menjadi pengikutnya. Penduduk juga merasa bahwa pria itu malah menggiring mereka menuju kandang musuh. Seorang kiai mulai ragu juga dengan ceramah yang disampaikannya. Namun pria itu selalu menunjukkan pencerahan dan kebaikan kepada pengikutnya. Mereka juga terpesona dengan kepiawaiannya. Jibril merasa bahwa pria itu adalah Tuhan yang sesungguhnya. Di tengah perjalanan, pria itu menyuruh untuk mengumpulkan dan mengubur mereka. Semua bingung apa tujuan sebenarnya pria itu membawa mereka. Namun para penduduk tetap mengikutinya. Setelah sampai perbatasan, pria itu menerobos pagar dan tembakan peringatan pun dibunyikan. Pria itu mengatakan bahwa mereka semua hanyalah ingin makan, bukan berperang. Para tentara Israel heran melihat itu, karena baru pertama kali ini ia melihat seseorang yang memimpin hampir seluruh Suriah menuju perbatasan dengan menggunakan tangan kosong. Karena curiga, pria itu kemudian diamankan di tanah Yerusalem. Seorang komandan tentara Israel yang bernama Aviram mencoba menginterogasi pria itu. Aviram bertanya, dari mana, mengapa, dan apa tujuan sebenarnya pria itu. Tapi pria itu hanya menjawab dengan satu kata, yaitu Tuhan. Aviram kebingungan karena pria itu juga bisa menerawang masalah pribadinya. Karena Aviram malu, Aviram pun menghentikan interogasinya dan menghapus rekaman CCTV.
Di sisi lain, di Texas, Amerika, terdapat wanita pengidap epilepsi. Ia bernama Rebecca. Ayah Rebecca merupakan seorang pendeta di kota itu. Ia bernama Felix. Rebecca mempunyai masalah dengan keluarganya yang membuatnya ingin kabur dari rumah. Felix dan istrinya juga kacau saat itu karena masalah keuangan. Di sisi lain, Jilir pergi ke Yerusalem untuk menemui birahi itu. Namun setiba di sana, ia mendapatkan kabar bahwa tahanan itu kabur. Afiram langsung pergi ke pertemuan rahasia Israel sebagai tersangka, karena orang terakhir yang bertemu pria itu adalah Afiram. Ahiran bingung karena ia merasa tidak melakukan pembebasan pria itu. Tapi seorang penjaga CCTV bersaksi bahwa Ahiran sempat melakukan penghapusan rekaman saat dia selesai bertemu pria itu. Akhirnya mulai kebingungan. Ia merasa bahwa dirinya senang dijebak. Untuk jaminan, akhirnya kemudian berjanji untuk menangkap kembali pria itu. Di sisi lain, di suatu hari, penduduk Suriah menginap di perbatasan. Aksi mereka disorot berbagai awak media. Pemerintah Amerika kemudian menyuruh pihak Israel untuk segera memberikan mereka bantuan makanan bersamaan dengan pencarian pria misterius itu. Saat itu para murid Suriah tahu bahwa pemimpin mereka telah kabur. Mereka langsung bersorak-sorak mendengarnya. Mereka meyakini bahwa Al-Masih akan kembali. Esok harinya, pria itu terlihat sedang berjalan menuju tempat ibadah paling suci di Yerusalem. Para wisatawan mulai tahu bahwa dia adalah buronan. Tetapi pria itu bertingkah seperti tak ada apa-apa. Dan kemudian ia berceramah di depan masjid. Semua orang di sana mendekati dan mendengarkan ceramah pria itu. Pria itu mengatakan bahwa ia adalah firman Allah. Dan barang siapa yang mengikutinya, niscaya mereka akan selamat. Semua orang kemudian merekam pria itu. Tak lama kemudian, para tentara Israel menyergap tempat itu. Tembakan peringatan pun terdengar. Di saat bersamaan, terdapat anak kecil dari Palestina yang tertembak di dadanya. Suasana pun kacau. Orang-orang Palestina mengira bahwa tentara itu telah menembaknya. Para tentara pun kebingungan karena perasaan mereka hanya melepas tembakan ke arah atas. Di sela kekacauan, pria itu menyentuh anak itu, dan dalam sekejap lukanya sembuh. Pria itu langsung menghilang entah kemana. Para tentara Israel pun kebingungan mencarinya saat itu. Orang-orang menyaksikan bahwa pria itu membawa mukjizat. Chile yang sedang berada di Yerusalem tak sengaja mendengar berita itu. Kemudian ia langsung bergegas pergi ke lokasi kejadian untuk mencari tahu. Ia melihat bahwa Palestina dan Israel mulai berselisih karena penembakan itu. Jilir juga melihat bahwa di setiap sudut tempat itu juga banyak kamera CCTV. Selang beberapa saat pun berita bertebaran bahwa Palestina dan Israel kembali saling bermusuhan. Para penduduk di perbatasan Yerusalem kembali bentrokan. Di sisi lain, pria misterius tersebut viral di YouTube karena mukjizatnya. Banyak yang menyebut pria itu adalah pengakhir zaman. Para ulama Arab pun menanggapi dan memperingatkan untuk tidak terpengaruh dengan pria itu. Di sisi lain, Salah menemui penjaga monitor di CCTV dan menganalisa kejadian itu. Namun ia heran karena ia melihat bahwa tentara Israel menembakkan senjata ke arah atas satu kali. Ditambah lagi, anak kecil itu berada di tengah kerumunan orang. Jadi mustahil jika anak itu tertembak. Jilir merasa bahwa kejadian itu hanya sandiwara. Ia langsung pergi ke Palestina untuk mencari anak itu. Setiba di sana, Jilir mendapat informasi dari warga bahwa anak itu telah dibawa ke pusat kota karena penduduk yakin bahwa anak itu adalah anak suci yang telah tersentuh Tuhan. Mendengar itu, Jilir pun pergi karena percuma juga menangkap anak itu. Kejadian mukjizat itu kemudian viral dan menyebar ke penjuru dunia. Media televisi seluruh dunia dipenuhi berita heboh itu. Di Texas saat malam, Rebecca mulai kabur dari rumahnya. Tetapi di tengah perjalanan, ia melihat bayi-bayi tornado yang menuju ke kotanya. Felix dan istrinya kebingungan mencari Rebecca.
Seluruh penduduk pun masuk lubang bawah tanah. Di saat mau menutup pintu lubang, Felix melihat Rebecca yang berdiri tepat di depan badai. Di saat bersamaan, teman Rebecca mencoba merekam momen itu, dan tiba-tiba ia terkejut. Di sisi lain, Sylar bersama timnya terkejut melihat postingan yang baru diunggahnya di Facebook 4 menit yang lalu. Sylar melihat pria itu tiba-tiba berada di kota Texas yang telah tersapu oleh tornado. Di dalam video itu, pria tersebut telah melakukan mukjizat juga di Texas, yaitu menyelamatkan nyawa Rebecca. Sylar heran karena pria itu bisa pindah begitu dari Yerusalem ke Texas. Jibril langsung meminta rekannya untuk membukukan postingan itu, dan jangan sampai menjadi viral. Di Texas, Felix berterima kasih kepada pria itu karena ia telah menyelamatkan nyawa anaknya. Felix bertanya, bagaimana dia bisa melakukan hal itu? Karena Felix juga pernah melihatnya di TV, bahwa pria itu juga melakukan mukjizat di Yerusalem. Lalu pria itu menjawab bahwa dirinya adalah Tuhan. Di sela mereka berbincang, polisi Amerika menangkap pria itu karena tuduhan melakukan migrasi ilegal. Felix pun berusaha membantu pria dengan menyewa seorang pengacara. Di sisi lain, ternyata di balik penangkapan pria itu adalah killer. Killer khawatir jika pria itu bisa memprovokasi penduduk dan melakukan pemberontakan, seperti halnya kejadian-kejadian sebelumnya. Esok harinya, Killer mencoba menemui pria itu di sel. Ia kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada pria itu. Killer menanyakan apa tujuan sebenarnya pria itu, karena Killer merasa bahwa pria itulah penyebab dari permusuhan dan Palestina. Lagi-lagi pria itu hanya menjawab satu kata, yaitu Tuhan. Pria itu malah berbalik menceramahi Killer dan membuatnya kebingungan. Lebih herannya lagi, pria itu bisa menerawang seluk-beluk kehidupan pribadinya Killer. Kata-kata pria itu membuat Jailer berlinang air mata. Pria itu juga tahu bahwa Jailer tak akan bisa untuk mempunyai keturunan. Karena malu, Jailer pergi keluar dari sel itu. Esoknya persidangan pun diproses. Saat itu pria tersebut dibantu oleh pengacara sewaan Felix. Pihak Jailer memberikan pengajuan untuk menahan pria itu di Amerika karena pelanggaran undang-undang migrasi. Tujuan Jailer sebenarnya adalah membukukan pria itu di Amerika supaya ia tidak bisa melakukan aktivitas provokasi lagi di tempat lain. Namun hakim malah memutuskan untuk mengembalikan pria itu ke asalnya. Akhirnya pria itu kemudian angkat bicara. Pria itu secara tak langsung menyindir dan membuka aib sang. Hakim-hakim itu pun mulai berpikir bahwa memang benar kata-kata pria itu. Pria itu menceramahi hakim tersebut sampai hakim itu mulai sadar dengan dosa-dosanya. Akhirnya hakim memutuskan untuk mengundur persidangan. Peristiwa itu membuat heboh dunia maya, karena ini juga merupakan undang-undang yang sangat sensitif. Semua orang tahu bahwa Amerika melarang keras orang-orang Arab masuk ke negaranya. Semua awak media pun berkumpul ke gedung persidangan untuk meliput peristiwa itu. Esok harinya, sidang kedua pun dimulai di sana, tanpa bicara panjang lebar. Hakim pun langsung memutuskan untuk membebaskan dan meresmikan pria itu sebagai warga Amerika. Semua pun kaget mendengar keputusan itu karena baru kali ini Amerika memperbolehkan warga Arab menetap di sana. Semua pejabat juga kaget mendengar. Berita pun menyebar dengan cepat di tengah kerumunan awam media. Pria itu pun dibawa pulang oleh Felix. Felix sangat lega atas keputusan ini dan ia pun sempat jadi sorotan media. Beberapa hari kemudian, semua orang dari penjuru dunia mendatangi kota Texas yang merupakan kediaman Felix dan Almasih itu. Semua orang percaya bahwa pria itu adalah Tuhan Yesus. Para awak media pun juga mengadati kota Texas. Di sisi lain, serial juga memonitor CCTV yang sebelumnya ia pasang di sekitar tenda pria itu. Di sisi lain, para penduduk Suriah telah menanti kedatangan pria tersebut. Mereka sudah berminggu-minggu menginap di perbatasan. Bantuan makanan pun mulai habis.
Saat mereka mendirikan salah satu warga tewas kelaparan. Summer pun memutuskan untuk kembali ke Suriah. Namun Jibril menolaknya. Jibril yakin bahwa pria itu akan kembali dan menolongnya. Namun Summer menjelaskan bahwa pria itu telah berubah menjadi Tuhan orang-orang Amerika. Seorang kiai juga menjelaskan bahwa pria itu bukanlah Nabi Isa yang kembali. Mereka akhirnya memutuskan untuk mengungsi di negara terdekat, yaitu Yordania. Namun Jibril tetap saja menunggu pria itu di perbatasan. Summer pun terpaksa harus meninggalkannya karena ia merasa bahwa Jibril telah murtad. Di sisi lain, Aviram pergi ke Amerika dan menyamar di sana. Ia membeli pistol dan kemudian berangkat menuju Texas. Ia mempunyai misi untuk menangkap kembali pria itu. Aviram langsung pergi ke belakang tenda pria itu dan melodongkan pistol. Di saat bersamaan, Jeral melihat kejadian itu dan lari menghampirinya. Namun ketika Aviram akan menembaknya, tiba-tiba ia menjadi ragu dan menggagalkan misinya. Pria itu kemudian pergi meninggalkan Aviram. Jailer kemudian menemui dan memberitahu Aviram bahwa ia juga sedang menyelidiki pria itu. Jailer meminta Aviram untuk membiarkannya karena Jailer juga ingin mengetahui pria itu lebih dalam. Semakin hari pengunjung semakin padat. Banyak juga orang yang kecewa karena keinginannya tidak terpenuhi. Saat itu, Jilan mendapat informasi dari rekannya yang berada di Ia mengatakan bahwa pria itu sebenarnya bernama Payam Golsiri yang merupakan orang heran. Rekannya itu mendengar bahwa ada seseorang yang mengaku adalah kakaknya. Jibril langsung mencoba menyelidiki tentang hal itu. Esoknya keluarga Rebecca mulai berkemas-kemas karena proyek itu memintanya untuk mengikutinya. Air kemudian mempersiapkan mobilnya dan memulai perjalanan tanpa tujuan. Ribuan mobil pun mengikuti mereka. Di tengah perjalanan, ribuan orang di pinggir jalan bersorak-sorak almasi. Kendaraan yang mengikutinya pun semakin banyak. Rebecca terus-menerus memfoto wajah pria itu dan menguploadnya di Instagram dengan hashtag Almasi. Ia kaget karena tiba-tiba followersnya meledak sampai 700.000 pengikut setiap menitnya. Rebecca tak menyadari bahwa postingannya itu sampai menyebar di media televisi global. Semua orang tahu bahwa pria itu sedang menuju ke Washington DC. Di sana puluhan ribu kendaraan terparkir di depan Gedung Putih. Dan berita pun secara live tersebar di seluruh dunia. Di sana, hampir seluruh penduduk Washington mengikutinya. Akhirnya mereka sampai dan semua orang pun mengikuti pria itu. Pria tersebut kemudian berhenti di depan kolam dan kemudian mulai berkhotbah. Pria itu mengatakan bahwa saat ini Tuhan ada di hadapan mereka. Pria itu kemudian melakukan mukjizat dengan berjalan di atas. Sontak warga terkagum melihatnya. Semua orang merekam dan meliput kejadian itu. Mereka percaya bahwa ia adalah benar-benar Tuhan. Di sisi lain, Jibril mulai lelah dengan hidupnya. Ia pun nekat berjalan telanjang menghadapi tentara Israel. Media TV pun langsung meliput aksinya itu. Jibril mendekatkan tubuhnya ke senapan tentara Israel. Namun tentara Israel itu tak tega melihatnya dan menurunkan senjatanya. Peristiwa itu membuat seluruh warga Palestina heboh, karena baru kali ini tentara Israel yang kejam itu bisa luluh melihat seorang bocah Palestina. Jibril pun menjadi sorotan warga Palestina, dan ia pun langsung dibawa ke pusat pemerintahan Palestina. Di sisi lain, di Yordania, Summer menginap di sebuah pondok yang mewah. Summer juga dilayani dengan sangat baik di sana. Di sana Summer dididik oleh seorang guru yang piawai. Di sisi lain, Jailer berhasil mendapatkan beberapa informasi tentang pria itu dan kemudian menunjukkannya kepada Menteri Presiden Amerika. Namun data-data yang dimiliki Jailer masih tergolong asumsi. Menteri pun menolak info itu dan menyuruh untuk mencari bukti nyata. Di Washington DC, keluarga Rebecca pun mendadak kaya raya sejak kehadiran pria itu. Ia membeli sebuah hotel khusus untuk pria yang dianggapnya sebagai Tuhan. Tempatnya pun tak pernah sepi oleh media televisi.
Tidak heran rekan jailer yang dijuluki itu mendatangi rumah kakak Almasi itu. Kakak Almasi tersebut bernama Ardan Gonzile. Ia bertanya soal kehidupan adiknya dari kecil. Saat Ardan menjelaskan kehidupannya, rekan jailer diam-diam merekamnya melalui PC. Ardan mengakui bahwa ia kaget melihat adiknya yang tiba-tiba oleh penduduk dunia. Ardan berkata bahwa dari kecil adiknya memang pintar dan dalam memainkan trik sulap, terutama trik ilusi. Namun ia memiliki gangguan kejiwaan delusi yang membuat dirinya mengaku sebagai Mesias dari kecil. Ardan juga memperagakan trik ilusi yang dimainkan adiknya itu. Di sisi lain, Presiden As mengadakan pertemuan rahasia dengan pria itu. Tampaknya Presiden juga terpengaruh oleh pria itu. Kemudian pria itu menyuruh Presiden untuk menarik kembali seluruh pasukan di perbatasan dan menyuruhnya untuk menghilangkan aturan yang mendiskriminasi rakyat. Setelah pertemuan pria tersebut kembali ke hotel dan menjawab pertanyaan para wartawan. Pria itu juga memberitahu bahwa tadi malam ia mengatakan pertemuan dengan Presiden. Sontak semua wartawan kaget dan semua orang semakin percaya bahwa pria itu adalah Isa Al-Masih atau Yesus. Di Palestina, Jibril menjadi sorotan rakyat. Dia diminta untuk mendeklarasikan perdamaian antara Israel dan Palestina. Namun ia merasa ragu mengatakannya, ia memang demam panggung. Di sisi lain juga, jailer berhasil mengumpulkan bukti dan fakta tentang pria itu. Nama asli pria itu adalah Pak Yamgon Siri, pengidap gangguan jiwa delusi, dan sempat masuk rumah sakit jiwa selama 6 bulan. Jailer kemudian menemuinya dan memberitahunya bahwa semua ini akan terungkap. Di sisi lain, pikiran Presiden menjadi kacau karena kata-kata pria itu. Presiden tiba-tiba mengajukan perdamaian untuk negara-negara musuhnya. Para menteri bingung karena itu adalah tindakan yang sangat memalukan. Para menteri pun juga mulai mengincar pria yang berjudul Al-Masih itu. Di Yordania, Samer tidak menyadari bahwa ia dididik oleh seorang tokoh aktivis radikal ISIS. Di sana Samer diajarkan ajaran-ajaran yang menyimpang, yang berbau jihad. Sedikit demi sedikit, ia digiring untuk melakukan tindakan bodoh. Yerusalem, Jibril akhirnya melakukan deklarasi perdamaian yang disaksikan oleh ribuan warga Yahudi dan juga Islam. Di sisi lain juga, Samer sudah siap dan diantar untuk melakukan misinya, yaitu bom bunuh diri. Sepertinya Samer sangat ketakutan, namun gurunya meyakinkan bahwa ia di jalan yang benar. Samer langsung menuju dalam masjid dan ia membuka jaketnya tepat di hadapan semua orang. Semua orang kemudian berhamburan keluar karena melihat bom di tubuhnya. Namun Samer akhirnya memutuskan untuk menggagalkan aksinya. Ia belum siap. Tapi naas guru Samer mengaktifkan bom itu dari luar dan bom itu akhirnya meledak. Korban tewas sangat banyak akibat pengeboman itu. Rekan dealer yang bertugas di sana pun juga tewas. Namun Shin memperlihatkan bahwa Jibril masih bisa bertahan hidup di sana. Bersamaan dengan di Amerika, penduduk sedang melakukan acara besar doa bersama yang dibintangi oleh Al-Masih itu. Namun pada saat itu pria tersebut diculik oleh Aviram dan kelompoknya. Felix pun kebingungan mencarinya. Aviram membawa pria itu menaiki pesawat dan berniat mengirimnya ke tahanan Israel. Orang suruhan Aviram adalah sang menteri Amerika. Menteri itu pun kemudian menyuruh media global untuk segera menyiarkan bahwa pria yang disebut mereka Tuhan itu palsu dengan bukti-bukti yang diberikan jailer sebelumnya. Esoknya berita pun mulai tersebar bahwa Al-Masih tersebut ternyata palsu. Semua orang pun kecewa mendengar berita itu. Berita itu pun membuat Felix hancur dan malu sampai ia nekat membakar gerejanya sendiri. Di sisi lain, pesawat yang ditumpangi Aviram itu tiba-tiba meledak. Aviram mulai sadar bahwa pesawat itu sudah ditanam bom oleh Menteri Amerika. Namun akhirnya heran, di tengah pesawat terombang-ambing jatuh, pria tersebut terlihat santai. Akhirnya setelah beberapa saat, pesawat itu pun terjatuh di sebuah ladang bunga. Seorang anak desa melihat peristiwa itu dan mendekatinya. Beberapa saat kemudian Aviram tiba-tiba tersadar. Ia diberitahu oleh anak kecil itu bahwa sebelumnya ia sudah mati. Namun berkat pria itu ia bisa hidup kembali. Aviram juga melihat pria itu sedang berjalan tanpa luka sedikit pun.
Afiram juga melihat temannya yang sujud di hadapan pria itu. Afiram pun heran, siapa sebenarnya orang itu? Jika ia benar-benar Tuhan palsu, bagaimana dia bisa menghidupkan kembali dirinya? Akhirnya, film pun ditutup dengan pria itu yang sedang menatap Afiram. Dan film pun selesai. Oke guys, bagaimana pembahasan film kita kali ini? Kalau ada kritik dan saran atau mereka sebuah silahkan komen aja di bawah guys. Dan juga film ini belum selesai ya, karena ada season 2-nya. Kalau kalian ingin ada season 2-nya, silahkan komen aja di bawah guys. Oke, jangan lupa like, comment, dan di subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik dari channel kami. Oke, bye-bye guys.